Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, Raudatul Jannah. Kali ini saya akan membahas mengenai mukhtalaf hadis sholat qobliyah maghrib. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Hukum asal antara hadis-hadis Nabi tidak mungkin bertentangan selagi hadis-hadis sahih yang dimusnadkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam masalah nasih. Muncul beberapa hukum yang berbeda-beda, kecuali dalam hukum nasih, maka perbedaan pertentangan antara hadis-hadis Nabi hanya dalam zahirnya saja, tidak pada perintah dari Rasulullah SAW. Maka tidak sah terjadi dua hadis yang bertentangan. Akan ditetapkan salah satunya dari manfaat yang lain, kecuali dalam hukum nasih. Kemudian pada kalam atau ucapan Rasulullah SAW tidak mungkin bertentangan dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Contoh mukhtalaf hadis tentang sholat qobliyah maghrib. Nah, ada dua hadis yang akan menjadi pokok bahasan kali ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Muzanni, yang artinya, sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Kemudian Rasulullah SAW setelah yang ketiga kalinya, bagi siapa saja yang berkehendak, karena takut orang menjadikan sebagian sunnah. Nah, itu hadis yang pertama. Untuk hadis yang kedua, itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan dari Taus, yang artinya, Ibnu Umar ditanya tentang 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian dia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tersebut. Namun beliau memberikan keringanan pada 2 rakaat setelah asar. Dua hadis di atas, jika dilihat secara zahir, maka saling bertentangan. Yang pertama, membolehkan sholat sunnah sebelum maghrib. Namun, yang kedua itu memunafikan kesunahannya. Maka, dari sini kita akan melihat bagaimana para ulama menyikapi kedua hadis tersebut. Yang pertama, sebagian ulama Hanafiyah menggunakan cara al-jam'u dalam menyikapi kedua hadis tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Baruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdah Al-Qari Syarah Sahih Bukhari. Hadis yang pertama ini berkaitan dengan kondisi muslimin pada awal kemunculan Islam. Untuk menunjukkan telah berlalunya waktu terlarang untuk sholat dengan terbenamnya matahari, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, sebagai pertanda bahwa waktu tersebut sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah maupun sholat fardu. Kemudian setelah itu, kaum muslimin terbiasa untuk menyegerakan sholat fardu di awal waktu, agar tidak terlambat untuk melaksanakannya di waktu yang utama. Maka, sholat 2 rakaat sebelum maghrib pun tidak dilakukan. Dengan demikian, hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tidak bisa dijadikan hujah untuk memunafikan kesunahan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Cara yang kedua adalah dengan melakukan tarjih terhadap salah satu hadis yang dianggap lebih kuat atau lebih dominan. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Muzanni, adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Selain itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama hadis yang termaktub dalam kitabnya, antara lain Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Abu Dawud, Sunan Ad-Daruqutni, Sunan As-Shaghir, dan Sunan Al-Kubra, karya Imam Al-Baihaqi.
Selain itu, hadis ini juga diperkuat oleh hadis lain yang juga merupakan hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang artinya muazin apabila sudah azan, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera berdiri menuju tiang masjid untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Sementara mereka dalam keadaan demikian. Nah, hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dengan demikian, hadis ini juga penguat bagi hadis yang pertama. Sedangkan hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia tidak melihat seorang pun dari sahabat Nabi yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi. Namun, hadis ini mendapat komentar dari beberapa ulama, di antaranya Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih karena dalam sanadnya terdapat seseorang rawi yang majhul atau tidak diketahui yang bernama Syu'aib. Di samping itu, Imam Albani juga mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Cara yang ketiga adalah An-Nas. Ibnu Sayyin berpendapat bahwa hadis yang pertama itu dinaskan oleh hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muraidah yang artinya sesungguhnya di setiap 2 azan ada 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Namun pendapat ini sanggahan dari Abdullah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri dalam kitab Mir'ah Al-Mafatih. Beliau mengatakan bahwa pendapat nas ini tidak perlu dianggap karena merupakan pendapat yang tidak berdasar.